Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dekatnya saat perjumpaan dengan Ramadan bagi seorang mukmin dan mukminah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cinta kepada ketaatan, maka api kerinduannya terhadap bulan Ramadan semakin berkobar dan bertambah. Apalagi ini adalah sebuah peluang dan kesempatan di dalam umur kita. Orang yang mendapati Ramadan adalah orang yang sangat-sangat beruntung. Di antara umat Islam, ada yang tidak sempat berjumpa dengannya, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka, ada yang masuk ke dalam Ramadan, tapi tidak bisa beraktivitas di dalamnya karena uzur sakit dan semisalnya. Maka siapapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa dan beramal di bulan Ramadan, itu adalah nikmat yang sangat besar. Perhatikan sebuah kisah yang sangat menakjubkan, sebagaimana datang dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa ada dua orang yang mendatangi kota Madinah. Kedua orang ini masuk Islam bersamaan. Karena keduanya berasal dari luar kota Madinah, maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pun menampung dua orang ini di rumahnya. Salah seorang dari keduanya sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang satunya biasa-biasa saja. Orang yang bersungguh-sungguh ini suatu hari keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan mati syahid. Kawannya yang satu ini masih hidup setelahnya 1 tahun lebih lama. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kisah ini sangat membekas di hati Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Suatu malam beliau radhiyallahu anhu melihat orang ini dalam mimpinya. Dia bersama dua orang ini sedang berdiri di depan pintu surga. Maka keluarlah seorang dari surga kemudian mengajak masuk orang yang terakhir meninggal dunia. Kemudian keluar lagi seseorang dari surga lalu mengajak orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga. Keduanya berkata kepada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, "Kamu pulanglah dahulu. Belum saatnya kamu masuk ke sini." Dan subhanallah, ini juga kabar gembira untuk sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu akan masuk surga. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa beliau radhiyallahu anhu salah satu di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga yang disebutkan dalam satu hadis. Di pagi hari, sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pun menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Dan tentu para sahabat heran. Kenapa yang terakhir meninggal dunia masuk surga duluan? Padahal amalannya biasa saja. Akhirnya mimpi Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya, maka mimpi itu benar. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Wahai para sahabatku, kenapa kalian heran? Atau hal apa yang membuat kalian heran? Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, yang ini mati syahid, lebih giat beribadah. Kawannya yang ibadahnya biasa-biasa saja, matinya bukan syahid. Kenapa dia duluan yang masuk surga?" Maka Nabi SAW berkata, "Alaysa qad makasa alaysa qad makasa hadza ba'dahu sana?" Bukankah orang ini hidup
1 tahun setelah saudaranya wafat. Para sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasoma. Dan orang ini mendapati Ramadan dan berpuasa. Benar ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dan orang ini telah mengerjakan salat dengan beberapa sujud dalam setahun. Benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadihi, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi." Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, antara kedua orang ini, subhanallah, yang mati duluan dan mati syahid dan mati kemudian, jaraknya antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa kemuliaan yang didapatkan seseorang ketika dia beribadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan, itu sungguh peluang, sungguh anugerah yang wajib kita syukuri. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.